pemahaman kita terkait fikihnya, aturan secara syar'inya seperti apa, mungkin nanti akan kita tanyakan, dikoreksi udah benar belum atau salah belum. Yang selama ini sih alhamdulillah udah jalan, masjid berdiri tahun 2014 ya. 2014 ya, bicara bertahun-tahun pastinya banyak kekurangan Pak Kiai. Terakhir sih ya kita udah ada sedikit perbaikan, yang mungkin penerimaan kita ada pendataan, namun terkait masalah doa, niat kita belum begitu terperinci gitu. Barangkali dibutuhkan biar lebih bagus nih Terus terkait masalah yang lain-lain mungkin daging kurban tuh boleh nggak sih buat orang non-Islam? Itu kan pasti akan ada polemik tuh. Minimal kita punya sandaran ilmu dari orang yang mumpuni, punya sanad ilmu. Terus yang lain-lain mungkin seperti apa nanti coba satu-satu barangkali kayak gitu. Masalah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai masalah pertanyaan tadi, Bapak Ketua Panitia. Jadi kalau berbicara teknis atau kaifiyah Idul Adha ini memang semua harus ada ilmunya, karena ini adalah ibadah sunnatul muakkadah, sunat tapi sangat dianjurkan. Yang pertama adalah mengenai kaifiyah sebagai panitia, karena ini ada dua kaifiyah. Kaifiyah pertama adalah panitia dulu. Jadi panitia itu sebetulnya apakah ada ilmu tertentu atau tidak? Tentunya ada. Panitia tanpa ilmu pasti tidak sah, karena panitia ini bukan panitia hajatan, tapi panitia ibadah yang mana akan menanggung semua amal-amal jamaah yang telah menyerahkan kepada seorang panitia, baik panitia Idul Kurban ataupun panitia zakat. Maka dari itu panitia ini memang wajib memahami, bukan sekedar ngerti tapi memahami, karena ini ibadah yang langsung praktek. Yang pertama mengenai penerimaan. Penerimaan itu kalau berbicara fikihnya adalah ada ijab qabulnya, ada serah terima. Kenapa kok serah terima? Karena ini ibadah. Jangankan masalah kurban, sebagai RT saja, ganti RT ada serah terima dan pertanggung jawab. Pun begitu pula panitia ini. Jadi harus ada serah terima, karena amal itu tergantung akad dan niatnya. Nah, kalau kita pelajari dari sekecil apapun amal itu pasti ada akadnya. Ada akadnya. Contoh saja, ini berbicara yang paling kecil, ibadah yang paling kecil. Contoh, hari Jumat kita memasukkan duit entah 1.000 perak, 100.000 perak, berapapun. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak ada niat, tidak ada akad, tidak akan bernilai apa-apa. Contoh yang harus ini pokoknya udah taruh aja. Ini sama dengan kita melempar benda atau melempar barang. Nah, kalau ada niat, maka baru bisa bernilai ibadah. Contoh, 1.000 perak kita niat, nawa itu sodakoh. Waalaikumsalam. Maka kalau niat sodakoh, insya Allah menjadi nilai sodakoh. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, biar kita paham semua. Jadi ini contoh yang paling kecil saja. Kita ini kalau memasukkan uang ke dalam kotak harus ada niat, harus ada akad. Maka dalam transaksi apapun juga ada niat, ada akad. Contoh lagi nih berkembang masalahnya, jual beli itu harus ada akad, harus ada
ininya. Jual beli tanpa akad, tanpa niat juga tidak sah. Nah, kalau sudah berbicara akad, pasti melibatkan dua orang. Namanya akid dan muqtaqid alaih. Jadi orang yang menyerahkan dengan orang yang menerima. Nah, harus melibatkan dua orang. Nah, kalau sudah dua orang ini saling menerima dan menyerahkan, maka di situ hasilnya namanya akad. Nah, sekarang masuk dalam bab tadi kurban tadi. Contoh, ada seorang jamaah datang ke panitia membawa hewan, entah itu berupa sapi, entah berupa kambing. Sebelum diakadkan, maka panitia harus meneliti dulu jenis kambingnya atau sapinya. Jadi nggak boleh langsung asal terima, Pak. Kalau asal terima, nanti ada resiko. Contoh resiko apa? Kambingnya gudikan, kambingnya kurus, kambingnya cacat. Ini resiko namanya. Kalau sampai terjadi seperti itu, kelalaian panitia, maka kesalahan akan ditanggung oleh panitia. Termasuk contoh sapi, kambing diterima, habis diterima berantem, meninggal. Ini yang wajib ganti juga panitia. Nah, sebelum diterima oleh panitia, maka panitia wajib untuk meneliti satu, kondisi kambingnya atau hewannya. Ini kambing waras apa tidak, normal artinya begini, kudiken apa tidak, cacat apa tidak. Kalau bahasa pedagang diputerin. Kalau kelihatan pincang begini, nah, jangan diterima. Karena kalau pincang tidak memenuhi syaratnya. Baik pincang dari lahir atau pincang karena posisi di mobil atau di lapak pedagang. Kan ada itu kambing dari kampung sehat, ditaruh di Bekasi seminggu, mungkin berantem atau mungkin diikat lalu kakinya kejepit jadi pincang, namanya pincang mendadak. Nah, pincang ini tidak sah untuk dibuat kurban, maka panitia harus teliti. Setelah diteliti betul-betul sempurna, kalau hanya contoh nggak ada tanduk, sah. Contoh umpama torpedonya cuma satu atau sanglir, tahu Pak sanglir? Pegang dulu begini. Walaupun satu sah nggak apa-apa. Tapi kalau contoh kambingnya cacat karena pincang atau mungkin gudiken atau terlalu kurus, jangan diterima. Nah, kalau betul-betul sudah memenuhi syarat, baru panitia terima. Nah, cara nerimanya diakadkan. Kalau dia belum tahu, dikasih tahu, Pak, mari Pak, diniatkan, diakadkan dulu. Pertama, niatnya untuk siapa ini? Kalau sapi kan 7 orang, tulis siapa saja namanya. Pokoknya yang penting 7 orang, jangan lebih. Mau orang ini patungan, mau satu keluarga, satu organisasi, yang penting 7 orang. Tulis namanya. Tulis, selesai, baru diakadkan. Belum tahu, diajari. Ayo Pak, saya tonton. Bagaimana akadnya? Begini, bismillahirrahmanirrahim. Tonton, bismillah, selesai. Bahasa Indo aja, nggak apa-apa. Pak, saya punya sapi 1. Tujuan saya untuk amal ibadah kurban. 1 untuk diri saya, umpama. 2 untuk istri, 3 untuk anak-anak saya, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru diajari, monggo panjenengan terima. Jawab panitia, qabiltu a'maluka. Qabiltu a'maluka. Aku terima amalmu. Taqabbalallah minna wa minka. Mudah-mudahan Allah menerima amal dengan amal saya sebagai panitia. Kalau mau tuangani, tuang nggak apa-apa. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah, taruh. Selesai. Itu cara menerima hewan kurban. Dan sekarang berkembang masalahnya, bagaimana kalau hewan ini setelah diterima lalu terjadi sakit
Karena ini datangnya ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini, kan 10 hari ini di kandang. Kebetulan ini yang tukang air nggak ada, ini kurus jadinya. Kalau sakit, apabila sudah masuk ke panitia, maka nanti panitia yang akan atau yang wajib menggantinya. Untuk kejadian dulu di Bina Mutiara tahun 2009, sapi dari kampung bawa ke masjid malam takbir, karena dengar suara beduk, dia kaget, lari kenceng, kecebur tali. Akhirnya kaki dua-duanya patah. Waktu itu harga masih 7 juta dulu 2009, nah, sekarang sudah 15 sekarang itu. Nah, waktu itu bingung panitia, mau diem-diem, ngomongnya udah diem saja, biar nggak ketahuan. Lu nggak bisa begitu. Gusti Allah itu nggak tidur, tetap jenengan harus tanggung jawab. Lalu bagaimana sapi ini? Potong, tapi nilainya sedekah, bukan kurban. Supaya beliau mendapat nilai korban, panitia harus ganti. Sekarang sebelum ganti, sowan dulu ke beliau yang beramal. Beliau ikhlas apa enggak ini kalau dijatuh begini? Kalau ikhlas, ikhlaskan, berarti nilai sedekah saja. Mungkin tahun depan biar beliau korban lagi. Kalau mau, nah, kalau beliau mau contoh umpama kekeh tidak mau tahu, tetap panitia wajib menggantikannya. Alhamdulillah, karena penyampaian panitia itu bagus, yang beramal menerima kondisi istilahnya ya dikatakan kecelakaan. Akhirnya beliau menerima, ya sudah, ini buat sedekah saja, dipotong besok, nanti tahun depan saya tak beramal lagi. Tapi mohon bagi panitia harus berhati-hati tahun depan, jangan sembarangan. Nah, ini namanya pelajaran juga bagi panitia. Yang kedua, kejadian di Aling SMA itu mau dipotong karena mau maghrib, pas waktu itu kan hari Jumat, potong habis Jumatan nggak keburu. Satu sapi dipotong ini karena mau maghrib, mungkin ketakutan, lari sampai pasar Pamor, sampai jembatan Pamor itu, sono lagi, ujung-ujungnya nyebur kali juga itu, kakinya patah juga, dipotongnya di sini lokasi itu saya bilang. Sama yang begini ini, tanggung jawab panitia. Jadi mohon maaf Pak, panitia itu benar-benar tanggung jawabnya dunia akhirat. Bukan masalah pahalanya saja, materinya juga harus siap ini. Makanya benar-benar harus siap panitia itu. Nah, karena itu harus berhati-hati, dan biasanya membentuk panitia kurban itu harus banyak. Banyak Pak, jangan hanya contoh 10 orang, 20 orang, bikinlah 60 orang nggak Pak? Untuk RT nggak apa-apa ya. Karena tanggung jawabnya besar. Contoh nanti bukan hanya penerimaan Pak, sapi sudah dipotong, lalu dipencak-pencak tadi, pembagiannya pun harus hati-hati. Contoh, umpama kejadian, kambing motong 30, tapi kepalanya tinggal 2 ini. Ini yang 28 kemana ini? Ini tanggung jawab panitia. Kalau kambing 30 ya kepala 30. Nah, jangan kambing 30 kepalanya cuma 2 ini. Nah, orang-orang kadang-kadang anggapnya kalau sudah kambing korban seakan-akan ini kayak apa itu beras raskin ini. Yang penting ngambil aja sah itu. Belum, nggak sah. Artinya apa? Hewan kurban ini setelah dipasrahkan kepada panitia ini milik Gusti Allah, yang wajib dijaga amanahnya, disampaikan kepada mustahiknya. Mustahiknya harus. Maka panitia pun nggak boleh ambil main jual. Contoh mau panitia 60, nanti udah kepala bagi aja dah. Ya betul sangat begitu. Pokoknya panitia itu nggak boleh ngambil apapun sebelum dibagi kepada mustahiknya. Nah, sekarang masuk kepada mustahiknya. Dengan tadi nanya, ada non muslim boleh nggak dikasih hewan kurban? Atau kayak kemarin kejadian, boleh nggak non muslim dikasih zakat dan seterusnya? Sebelum saya jawab, perlu dengan pahami, beramal
atau infak atau sedekah bentuk apapun kepada non muslim itu tidak mendapat pahala. Itu prinsip. Kenapa? Karena terhalang oleh akidah mereka. Yang menjadikan gugur pahala itu karena beda akidah. Sekarang bicara boleh apa enggak? Bicara boleh, boleh. Tapi enggak ada pahala. Contoh, zakat dikasih kepada non muslim miskin. Boleh enggak? Boleh. Tapi jenengan enggak ada pahala. Jadi yang bagi ini enggak ada pahala. Adanya kebaikan sesama di dunia. Namanya sawab. Jadi kebaikan sesama di dunia. Pahala akhirat tidak ada. Kenapa terhalang? Nah, contoh sekarang bagaimana kalau umpama ini non muslim ini nggak dibagi, timbul fitnah di lingkungan kita, di RT kita. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Sebagai panitia itu, selain kita mengutamakan keafdalian, kita harus juga menjaga kondisi lingkungan. Contoh di lingkungan kita dan muslim dua, musim haji, musim motong kambing. Kita lihat kalau nanti nggak dikasih timbul fitnah, ya sudah dikasih saja. Intinya hukum ngasih itu sah, cuman tidak ada pahala. Jadi ngasih ke non muslim itu bentuk apapun ini Pak, kue, kambing, beras, apapun, tenaga kita, pikiran kita kepada mereka boleh, tapi nggak ada pahala. Kanjeng Nabi pun dulu hidup di kalangan di tengah-tengah non muslim. Nah kalau ada orang ngomong itu kok kiai campurnya kok gaule karo non muslim, nggak apa-apa. Ada seorang kiai ustadz bergaul sama non muslim itu nggak apa-apa. Karena semua nabi dan rasul itu beliau hidup di tengah-tengah non muslim. Karena Allah utus nabi dan rasul memang tujuannya untuk mengislamkan atau mendakwai beliau-beliau. Jangan terus mengambil ayat wa may yatawallahum fa huwa minhum, barang siapa yang bergaul dengan mereka pasti dia bagian dari kelompok mereka. Nah, ini namanya ini ekstrim memahami ayat. Yang begini yang menjadikan kita radikal. Padahal yatawalla itu maksudnya berbicara mengenai masalah kepemimpinan, bukan masalah muasyarah atau pergaulan sehari-hari, bukan. Contoh jenengan sekarang kerja di kawasan, bosnya non muslim, gitu? Ya semua yang di kawasan ini hampir semua bosnya non muslim. Apa nggak boleh? Apakah hasilnya haram? Ya enggak. Selama kita ikuti aturan manajemen yang benar, halal. Adapun dia non muslim itu akidah dia, itu tidak usah dipertentangkan. Karena kembali tadi Kanjeng Nabi saja hidup beliau di tengah-tengah non muslim, bahkan paman Kanjeng Nabi sendiri yang melindunginya. Abu Thalib ini non muslim. Abu Jahal walaupun jahal dulu pernah baik juga, cuman pernah aja itu. Abu Lahab juga pernah baik juga. Waktu Nabi kecil, beliau sama Nabi Muhammad ini Abu Lahab seneng banget. Nah, kembali tadi, jadi mengenai masalah memberikan sesuatu atau beramal kepada non muslim, resikonya satu, tidak mendapat pahala. Itu saja. Jadi nggak usah terus digoreng, wah sampai nggak tahu berarti itu kan haram. Loh, nggak haram tuh enggak. Jadi tidak sampai hukum haram itu tidak. Selama kita ngikuti aturannya tidak menjadikan haram. Terus sekarang berkembang lagi ini, bagaimana zakat dikasihkan kepada non muslim. Zakat ini setelah contoh nih, kita membagi zakat minimal 3 asnaf. 3 asnaf minimal ini Pak, tidak boleh 1, tidak boleh. Contoh membagi zakat 1 asnaf, miskin tok, itu nggak sah. Minimal 3, kita nyari fakir, nyari miskin, nyari sabil minimal. Setelah 3 ini ketemu masih ada, maka ini boleh dikasihkan nanti kepada yang lain. Jadi boleh dikasihkan kepada yang lain.
tidak menjadikan dosa, tidak menjadikan haram, selama tujuannya adalah untuk kebaikan. Karena kita lihat di Indonesia ini kalau bicara non muslim, ini kategorinya kategori muslim dhimmi, bukan muslim harbi. Yang haram itu muslim harbi, non muslim harbi artinya non muslim yang harbi, yang selalu memusuhi kita, yang selalu ngajak perang, selalu ribut. Contoh sekarang Israel, nah, dengan kok ngasih korban sama Israel, nah, ini nggak boleh nih. Dengan ngasih duit infak sodako ke Israel, nah ini nggak boleh karena dia harbi betul. Tapi kalau di Indonesia ini masih dikategorikan dhimmi, walaupun secara politik ada unsur-unsur, tapi secara bermasyarakat dia masih mau bermuasyarah, mau bersosialisasi, mau bareng-bareng hidup di tengah-tengah masyarakat. Contoh di perumahan kan hampir semua perumahan pasti ada non muslim. Nanti daripada timbul fitnah, ribut, sudah nggak apa-apa, kasih saja. Syukur-syukur kondisi beliau ini kondisi miskin atau fakir, ini bagus. Umpama pun nggak fakir juga boleh untuk dikasihkan. Jadi begini, hewan kurban itu beda dengan zakat. Hewan kurban itu pertama sasarannya adalah fakir miskin saja. Kalau zakat kan enggak, 8 ini harus full. Tapi kalau kurban yang penting kasihkan kepada fakir, kepada miskin, selebihnya bagi rata. Orang kaya pun makan juga sah, tidak dosa. Contoh di lingkungan sana ada 400 warga. Setelah fakir miskin dikasih, semua bagi rata. Itu tidak dosa. Panitia tidak menanggung beban dosa. Monggo, itu sah. Pun monggo barangkali mau ditanyakan lagi, silahkan sambil minum monggo kopinya. Tambahin dikit Ya, monggo. jadi biasanya kan ada nih apa, daging kurban ini digunakan untuk konsumsi panitia. Nah itu bagaimana? Oh iya. Nah, ini korbannya yang senang mengonsumsi. Itu masalah. Umpama ya. Memang berkembang di lingkungan kita itu hampir setiap musim haji panitia namanya kerja kepengen nyobain daging kambing. Nah, pertanyaannya boleh nggak panitia itu ngambil sebagian dari hewan kurban tersebut untuk dimakan, dikonsumsi bareng-bareng. Kitabnya ada itu, namanya kitab Al-Bajuri, syarahnya Fathul Qorib Mujib namanya. Awalnya Imam Abi Suja. Jadi diperbolehkan bagi panitia untuk ngambil sebagian. Sebagian ini Pak, bukan semua tapi sebagian. Ngambil sebagian hewan kurban tersebut tujuannya adalah untuk dimakan, dikonsumsi bareng-bareng, bukan dijual, bukan dirupiahkan. Yang haram itu kalau daging kurban lalu panitia menjualnya, merupiahkannya, ini yang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau pas musim kurban itu ada yang kekah, nah, itu tepat itu. Nanti yang kekah ini dipotong, sebagian untuk konsumsi panitia, sebagian dikasihkan kepada fakir miskin. Itu bagus. Tapi umpama nggak ada yang kekah pun, itu boleh ngambil. Tapi kalau ngambil ya secukupnya saja, ya cerohannya lah, atau mungkin dagingnya secukupnya saja. Jangan panitia, wah ini mah panitia mayoran, ini pesta ini, mau ambil yang putih gede, nanti jamaahnya pasti ngamati toh, nanti pasti mengamati. Jadi intinya kalau sebagian saja diperbolehkan, tidak haram dan tidak dosa, selama tidak berlebihan. Ya enggak bedanya panitia zakat ngambil zakat atau menerima zakat, jadi bagi zakat itu sah saja. Dengan panitia zakat lalu dengan dibagi zakat itu sah. Sama dengan ini panitia korban makan dari situ, tapi secukupnya saja, itu pun juga sah. Yang nggak sah kalau berlebihan.
Jadi fakir miskinnya cuma dapat 1 kilo, dengan ngambilnya 3 kilo, ini namanya berlebihan. Ini nggak boleh. Tapi kalau tadi kembali tadi, selama nggak berlebihan, tidak apa-apa. Nah, berkembang sekalian ini masalahnya. Bagaimana kalau kulit kurban kita jual? Kan kebanyakan orang nggak pada mau ribet mengenai masalah kulit sama kaki ini. Ini kebanyakan orang nggak pada mau ribet, maunya dijual. Dalam kitab Kifayah itu ada 2 kaul. Kaulnya Imam Rafi mengatakan haram, tidak boleh. Kaul Imam Rafi. Tapi kaulnya Imam Nawawi mengatakan kulit itu ataupun kaki kambing itu boleh dijual, tapi uangnya harus dikembalikan kepada korban. Artinya hasil uang penjualan tadi dipergunakan untuk kegiatan korban. Contoh, buat beli tambang, buat beli plastik, buat sewa tenda, buat beli golok, dan seterusnya. Kan dia butuh biaya ini. Nah, dari situ ngambilnya. Contoh, kulit dapat 3 juta uang. Semua 3 juta dibagi untuk pembiayaan kegiatan korban. Bahkan termasuk beli rokok, atau mungkin untuk beli gorengan, beli kopi, beli umpama. Contoh nih, nggak mau daging kambing ini panitia nih, nasi padang maunya. Tidak apa-apa pakai duit itu. Yang penting kembali kepada korban. Yang nggak boleh itu kalau dijual lalu dipergunakan untuk panitia pribadi, ini tidak diperbolehkan.